Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim. Tentunya kita semua tidak asing lagi dengan yang namanya kurban Idul Adha. Siapa saja dan hewan apa saja yang memenuhi syarat kurban? Di sini sahabat muslim mungkin ada yang belum tahu syarat dan ketentuannya. Yuk kita simak penjelasannya. Hukum kurban dalam agama Islam adalah sunnah muakkadah, dalam kurung, sunnah yang ditekankan. Artinya, pelaksanaan kurban adalah sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan, namun tidak termasuk kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Hukum kurban secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kurban dilakukan pada waktu tertentu yaitu pada Hari Raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setiap tahunnya. Hewan yang boleh dikurbankan adalah sapi, kerbau, atau domba yang memenuhi syarat. 2. Syarat hewan kurban harus memiliki syarat-syarat tertentu, antara lain sehat, tidak cacat, berumur minimal 2 tahun bagi kambing atau domba, sementara sapi dan kerbau minimal 3 tahun. Hewan kurban juga harus bebas dari cacat fisik yang signifikan, seperti buta, lumpuh, atau sakit yang membahayakan bagi manusia. 3. Pelaksanaan sembelihan kurban harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan memahami tata cara penyembelihan yang benar, baik itu secara individu maupun melalui lembaga yang berwenang. Sembelihan harus dilakukan dengan tajam dan cepat untuk memastikan kecepatan dan kualitas penyembelihan yang baik. 4. Pembagian daging kurban. Daging hasil kurban biasanya dibagi menjadi 3 bagian, untuk keluarga sendiri, bagi kerabat, dan bagi fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Pembagian daging kurban dilakukan dengan tujuan untuk berbagi dan membantu sesama. 5. Keutamaan kurban. Pelaksanaan kurban memiliki berbagai keutamaan, antara lain sebagai bentuk ibadah kepada Allah, pengorbanan yang memberikan rasa syukur kepadanya, dan sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya. Kurban juga mengajarkan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Pahala kurban sapi adalah pahala yang diberikan kepada orang yang menyembelih sapi sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Penyembelihan hewan kurban ini dilakukan sebagai tindakan ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Dalam ibadah kurban sapi, daging hewan tersebut biasanya dibagikan kepada mereka yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Pahala dari kurban sapi diharapkan oleh umat muslim sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah SWT dan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup mereka. Meskipun kurban memiliki berbagai keutamaan dan disarankan untuk dilaksanakan, tidak ada hukuman bagi seseorang yang tidak melaksanakan ibadah kurban. Karena kurban bukanlah kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Namun, meditasi dalam melaksanakan kurban menjadi pilihan setiap individu dan merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT. Daging kurban umumnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti kaum terdeprivasi ekonomi, yatim piatu, janda, duafa, dan anak-anak yatim. Selain itu, daging kurban juga bisa diberikan kepada keluarga, tetangga, teman, dan sahabat sebagai wujud kebersamaan dan kebaikan dalam berbagi. Hukum kurban untuk orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak ada persyaratan yang berbeda dengan umat muslim lainnya. Orang haji memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah kurban jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki kelebihan harta yang mencukupi setelah memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya. Dalam proses haji, kurban merupakan salah satu rukun haji. Setelah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah pada hari-hari tertentu, orang haji dianjurkan untuk melaksanakan kurban dengan menyembelih hewan kurban.
Hewan kurban yang diperbolehkan adalah domba, kambing, sapi, atau unta sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan setempat. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum kurban yang berkaitan dengan ibadah haji lebih detail dapat berbeda-beda tergantung pada pemahaman dan fikih mazhab yang dianut oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli agama yang dapat memberikan panduan yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks situasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah kurban dan haji. Amin ya robbal alamin.